Kantor Hukum Dr. Togar Situmorang kembali menunjukkan kredibilitas dan profesionalismenya dalam menangani perkara-perkara strategis dengan memperoleh putusan ringan 10 bulan penjara untuk kliennya. Di mana putusan 10 bulan untuk kliennya dalam kasus TPPO ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Meskipun jauh lebih ringan, Dr. Togar Situmorang menegaskan tidak puas. Dr. Togar Situmorang mengungkap bahwa kasus yang dialami kliennya sama seperti kasus Nikita Mirzani, yaitu kasus ekstraordinari. Terkait keberhasilan penanganan kliennya tersebut, Dr. Togar Situmorang memberikan himbauannya untuk Nikita Mirzani. Simak sebagai berikut. Oke, jadi saya advokat Dr. Togar Situmorang. Saya Dr. Kandidat dari Situmorang. Kami dari Law Firm Dr. Togar Situmorang. Pada kesempatan ini sangat bersyukur walaupun tidak puas. Karena kenapa? Kalau kita melihat Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu sangat berat. Karena kenapa? Ancamannya aja minimal 5 tahun, minimal. Maksimal tuh 15 tahun. Ya, dengan adanya putusan hakim, dengan menjatuhkan vonis kepada klien kami 1 tahun, itu artinya tuntutan dari kejaksaan, fakta persidangan, tidak ada. Terbukti klien kami melakukan tindak pidana perdagangan orang. Yang harusnya sesuai pledoi kami, yang pernah kami ajukan, itu harus bebas murni. Karena klien kami tidak tahu apa-apa. Justru klien kami adalah sebagai korban. Pelakunya di dalam BAP yang terpisah. Dengan sidang yang akan terpisah dari klien kami. Klien kami ini berinisial K, seorang wanita. Bang, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologisnya seperti apa nih Bang? Jadi kronologinya itu dia kira-kira hanya sekedar duduk atau apa, tiba-tiba ada penangkapan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dalam proses penahanannya pun ini termasuk yang luar biasa. Karena dianggap TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu klasifikasinya berat. Sama kayak model Nikita Mirzani. Ada TPPU, dianggap klasifikasi extraordinary. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun di gaspol 20, 40, 30 penahanan itu sampai 120 hari, ternyata pada saat di persidangan, di PN Denpasar, klien kami terbukti berdasarkan fakta, saksi, alat bukti yang disodorkan oleh pihak kejaksaan. Sementara kami tidak ada menampilkan saksi ada cas atau meringankan. Akhirnya, hakim hanya memvonis 1 tahun. Sebenarnya apa nih Bang yang harus diedukasi buat masyarakat ini? Jadi dalam hal ini kita ingin penegak hukum, baik itu pengacara, polisi, hakim, jaksa ini harus betul-betul kerjasama yang baik. Dalam arti kata, kami sebagai pengacara menegakkan keadilan kepentingannya masyarakat. Pihak kepolisian ataupun jaksa atau hakim di dalam memproses satu peristiwa hukum, kiranya harus betul-betul mengarahkan daripada hati nurani. Jangan karena ada hal-hal tertentu memaksakan suatu proses hukum ini. Dan ini tantangan bagi para pemimpin ataupun para pejabat-pejabat tinggi, baik itu kepolisian, jaksa ataupun pihak hakim, bahwa kita ini anak bangsa. Jangan perlakukan anak bangsa ini sewenang-wenang. Karena kami juga butuh perlindungan dari bapak-bapak sebagai pemegang stakeholder, terutama polisi, hakim, dan jaksa. Bang, TPPO itu kan sangat kompleks nih Bang. Seperti apa nih Bang? Ya itu tadi, kalau ke perdagangan anak, baik kecil, baik dari luar negeri, segala macam. Yang terkait masalah manusia. Nah tadi kan hukumannya tinggi. Minimalnya aja 5 tahun, maksimal 15 tahunan. Bahkan ada denda ataupun ganti rugi.
Namun PN Denpasar melalui hakimnya hanya mampu memutus memvonis 1 tahun. Dan fakta persidangan pun sesuai pledoi kami tidak ada yang menyatakan klien kami turut bagian daripada perdagangan orang. Jadi kalau ada itu harus ada pendampingan seperti itu, Bang. Jadi kami kan sebagai pendamping dari awal di pihak kepolisian. Nah, kalau memang ada masyarakat terjerat masalah-masalah seperti ini, tindak pidana perdagangan orang, judi online, ataupun terkait masalah tindak pidana pencucian uang, jangan segan. Harus didampingi pengacara. Dan sama pengacara harus ada trust. Jangan mau diputus tengah jalan. Jangan mau diadu domba sama pihak oknum-oknum kepolisian. Oknum-oknum kepolisian juga kadang-kadang jahil, kadang-kadang nakal. Mereka tidak menghormati kami sebagai pengacara, sebagai seorang profesi advokat yang tidak ada mengharapkan gaji. Ya, kami tidak digaji loh sama negara. Betul nggak? Karena kami bukan organ negara. Kami independen, kami mandiri, kami bebas. Kami tidak digaji. Kalau kalian kan pada digaji. Betul nggak? Jangan dong menyarankan klien untuk memutus kuasa hukumnya. Karena terbuka. Klien itu menyatakan ada dipaksa, ada perlakuan-perlakuan yang nggak benar. Diduga ya. Sehingga pihak penyidik tersinggung, akhirnya kita diputus kuasa. Itu pun nggak boleh. Dan jangan juga kami sebagai seorang advokat dikriminalisasi. Kalau memang perdata, lanjutkan ke perdataan. Kalau etik, lanjutkan kode-kode etik. Advokat jangan dikriminalisasi. Kalau dia dalam bekerja memegang perjanjian jasa hukum, apalagi pegang surat kuasa. Karena kita punya hak imunitas dalam rangka etikat baik. Karena kan advokat kan officium nobile, Bang. Betul, tadi kan kita bilang, kami ini tidak dibayar. Kami ini tidak digaji negara. Tidak mendapatkan fasilitas. Baju kami yang kami pakai beli sendiri. Kalau polisi, hakim, jaksa kan negara semua tanggung. Rumahnya dikasih, dapat fasilitas lain. Pensiun juga dapat. Bahkan kami, dari mana kami pensiun? Jadi tolong hormati profesi kami, hargain kami, sehingga kalaupun kita mau berkonflik argumen hukum, marilah dengan cara-cara etika yang baik. Karena ingat, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara, kita 4 pilar daripada kekuatan hukum. Dan kita adalah penegak hukum. Yang sama-sama harus saling menjunjung tinggi yang namanya officium, yang namanya mulia. Jangan malah itu mengojok-ngojok, memasa-masa, menyuruh-nyuruh klien untuk memutuskan. Bahkan untuk membuat klien laporan ke pihak kepolisian dan pengaduan hal-hal lainnya. Itu sangat ironis. Kami juga manusia. Kami juga berhak hidup, asalkan kami betul-betul bekerja daripada sesuai aturan hukum. Karena kami mempunyai kekuatan di dalam surat kuasa yang kami punya. Ada hak retensi, ada di situ yang namanya hak substitusi, ada yang namanya hak honor, dan hak tidak bisa dipidana ataupun diperdata. Sesuai daripada Undang-Undang Advokat pasal 16-nya. Dan sudah ada diperkuat oleh putusan MK. Jadi hari ini kita bahagia. Kantor kami telah berhasil mengungkapkan persis kebenaran bahwa klien kami sebenarnya tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang. Namun karena polisi, jaksa, dengan hakim, mereka equal, sehingga hakim memutuskan dengan yang paling ringan, yaitu 1 tahun. Walaupun minimalnya ditulis 5 tahun atau 3 tahun TPPO. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang, saya juga memberi contoh, memberikan himbauan untuk Nikita Mirzani. Tetap kuat, tetap semangat. Saya punya klien yang baru diputus hari ini terkait tindak pidana perdagangan orang. Yang pada masa penahanannya di pihak kepolisian 20 tambah 40 tambah 30 tambah 30 lagi. Hampir 120. Sama yang dialamkan oleh Nikita Mirzani. Namun fakta persidangan berbeda. Saksi-saksi berbeda. Sehingga hakim pun hanya memvonis 1 tahun. Bayangkan, jaksa menuntutnya tinggi, tapi hakim hanya 1 tahun. Padahal tindak pidana perdagangan orang minimalnya 3 ataupun 5 tahun. Maksimalnya 15 tahun. Jadi
untuk Nikita Mirzani terkait dakwaan TPPU-nya, walaupun di perilaku digencet 120, 20, 40, 30, dan 30, itu belum tentu Nikita bersalah. Yakinlah, perjuangkan terus demi keadilanmu. Kebenaran akan pasti menemukan jalannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.